Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai sharing-sharing sedikit buat sahabat Sleman, yang mana hari ini mau sedikit membahas mengenai pakan pleci ya, pemberian pakan pleci, karena salah satu faktor rawatan pleci itu juga dari pakan. Yang mana cara melatih pleci bahan agar mau ngepur, kemudian pemberian pur untuk perawatan dan juga untuk ternak pleci, baik itu EF-nya dan juga minumnya, dopingnya, kita akan bahas. Cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like dulu, share dan juga subscribe, dan biar seger biar adem, jangan lupa kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, jadi untuk pemberian pur pleci, yang pertama kalau pleci masih bahan omyokan jarang biasanya udah beberapa yang mau ngepur, cuma kalau belum mau ngepur gampang kalau pleci. Jadi tinggal diaduk kroto sama pisang, atau juga diaduk kroto sama pur, atau pisang sama pur diaduk jadi satu. Itu beberapa hari juga dia mau ngepur. Nah, dalam proses melatih pleci makan pur, jangan dikasih dulu. Nah, setelah dia mau ngepur, dia kalau rekomendasi saya pakai pur halus leopard hijau ya. Jangan langsung pur kasar, soalnya kalau pur kasar kerotonya atau yang lainnya di medianya nggak bakalan bercampur jadi satu, susah ngepur. Ya, dari pur halus baru kasih pur kasar seperti Nastar, terus juga Nutribet, Nutriboster atau Rejomo. Pokoknya sekarang banyak bener nama merek-merek pur itu, saya juga kurang begitu paham kalau merek pur. Nah, di sini ada ini kalengnya doang Nutri, yang mana mau saya kasih unjuk. Nah, ini kalengnya Nutri, dalamnya gold koin hijau. Jadi gold koin hijau ini untuk pleci betina yang diternak, atau juga pleci jantan yang masih belum buat gacoan ya. Terus ini, nah ini baru Nutribet asli, ini Nutri asli. Kemudian juga ada yang namanya, nah ini leopard hijau. Nah, kemarin buat teman-teman yang misalnya nanya pakan pleci saya, nah ini ada 3. Kalau leopard ini buat burung bahan, buat salah satunya sekarang yang saya kasih ini buat burung yang masih serak, jadi tetap saya kasih leopard hijau, nggak aneh-aneh dulu biar dia sembuh dulu. Nah, kemudian kalau misalnya burung udah mau makan pur, tinggal dirubah ke pur kasar, baik itu Rejomo, Nastar, Nutribet. Nah, jadi tinggal dicampur jadi satu, dicampur antara pur halus sama pur kasar, dicampur jadi satu. Yang mana rawatan harian pleci kalau misalnya untuk bahan yang tanpa doping cukup embun, jemur, koloni umbar. Nah, dari pakannya ini pur biasa dikasih, diambil ketika dijemur, pur jangan dikasih. Dan untuk pemberian EF-nya, kalau misalnya dia kasih ulet, nah ini kendala di ulet ini sering terjadi, yang mana pleci itu nggak mau dikasih ulet yang coklat. Kalau yang coklat pasti dibuang, pengennya yang putih. Nah, cuma kendalanya di ulet itu nyari yang putih semua itu jarang ada, apalagi ulet yang udah lama itu jarang mau dia ganti kulit. Nah, jadi cara memberikannya, ulet yang ini tinggal kita potong. Nah, dalam proses biasanya kalau burung masih giras, dia nggak mau dikasih makan pakai tangan, jadi harus diterapi lapar dulu kalau mau dilatih, diterapi lapar atau dijajar sama burung lain. Ini rawatan lama aja nih, dia masih kenyang nih. Jadi harus dipencet. Nah, dipencet isinya seperti ini, dipencet dikeluar isinya. Kalau yang coklat baru dikasih. Nah, jadi buat masalah ulet, kalau misalnya nggak doyan ulet ataupun gimana juga bisa pakai kroto kalau nggak doyan ulet. Tapi kalau mau pakai ulet bisa diterapi lapar atau dicampur dengan dideketin dengan pleci yang doyan ulet. Nah, itu udah lengkap, saya bikin tutorialnya di bawah, tinggal disimak aja. Nah, jadi untuk masalah dopingan, pemberian doping itu berikan ketika pleci udah mulai ngeriwik. Karena ketika dia udah mulai ngeriwik, itu otomatis jantan.
Kalau misalnya kita belum ngeriwik udah kita doping, yang ada doping ketinggian pun walaupun jantan dia nggak bakalan mau langsung ngeriwik, butuh adaptasi juga. Nah jadi kalau udah ngeriwik tinggal di doping. Kalau teman-teman kasih doping jangan kasih air mineral, jadi satu hari 1 cupuk atau 2 cupuk, kalau udah habis baru kasih air mineral. Jadi jangan dibarengin kasih doping dikasih, air mineral dikasih. Nah jadi kalau bisa jangan dikasih dulu, itu untuk pemberian dopingnya. Nah pakan, jadi kalau pakan buat purnya ini kebanyakan kalau Buckstone dia lebih cocok dengan pur Nutribird. Nah, kalau misalnya Dakun lebih cocok Nastar. Kalau untuk pur-pur yang lain kurang begitu paham nih, soalnya banyak bener sekarang merek pur. Nah kemudian kalau untuk ternak pleci, nah ternak pleci ini yang salah satu agak jelimet lah ternak pleci ini, terutama dari pakan, karena faktor pakan itu salah satu pakan yang nutrisinya harus tinggi. Jadi keseimbangan dia antara makan buah, serangga, pur itu harus seimbang, sehingga membuat pleci itu bisa bertelur, membuahkan sel telur, jadi dia bisa bertelur. Nah jadi masih banyak yang salah ketika pleci masalah telur dan kawin. Pleci bertelur bukan dari hasil kawin, yang mana pleci bertelur itu adalah dari usia yang mapan, si betina membuahkan sel telur, dan juga dia asupan gizi tercukupi, dia bakalan nelur. Nah jadi banyak pleci yang nelur tanpa kawin, dan juga banyak pleci yang kawin tapi nggak bertelur. Nah jadi untuk pola pakan pleci kalau saya sendiri itu pakai pur gold coin hijau ya. Ini pakai gold coin hijau yang buat betina, buat ternakan betina, karena kalau mau enak lagi pur Josterop, pur Jos itu dari Josterop langsung, cuma di sini susah di Lampung, kondisi koloni Josterop sedang tidak baik, jadi nggak ada, susah didapat, dijangkau. Nah jadi kalau nggak ada pakai gold coin hijau, kalau saya pakai itu. Kalau pakai Nutribird bisa juga, cuma kalau saya sendiri pribadi mengalami beberapa kali kurang lancar dalam bertelur. Nah jadi terus kemudian dari EF-nya, kalau buat betina itu jangan pelit-pelit di EF, terutama betina harus dibanyakin kroto. Jadi krotonya dibanyakin. Buah, pilih buah pisang yang matang, yang pisang kepok yang udah matang, yang udah mengkal, yang udah kalau kata orang Sunda mah udah dalu, udah terlalu matang ya, itu udah empuk, itu dikasihkan. Dan juga kroto juga tetap dikasih. Pola pakannya, nah kalau untuk dopingan kurang begitu paham. Kalau untuk masalah betina yang pakai obat-obatan nggak begitu paham, saya sendiri lebih senang ke alamian. Jadi tinggal banyakin kroto aja, terus juga purnya kasih pur. Kalau ngasih pur jangan terlalu banyak, jadi karena ketika pur terlalu banyak kena angin-angin dia udah nggak seger, otomatis si pleci dia nggak bakalan mau makan purnya lagi. Jadi purnya sedikit-sedikit aja, tinggal tiap hari diganti. Kalau dia banyakan yang ada basi udah nggak seger, pleci nggak bakalan mau makan pur. Nah tinggal kalau untuk ternak itu aja, jadi buat masalah tujuannya protein tinggi, kenyamanan pleci ya, salah satunya asupan gizi, maka dia akan membuahkan sel telur, dan otomatis kalau udah bertelur tinggal proses perkawinan. Nah jadi masalah pola pakan ini juga begitu penting ya, jadi tentang bukan cuma embun jemurnya juga, tapi makan harus kita perhatiin. Nah mungkin itu aja sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga buat para master mohon dikoreksinya apabila ada yang salah, mohon disampaikan baik di kolom komentar, WhatsApp, ataupun juga yang lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.